Jumpa lagi dengan Pak Ali dalam video pembelajaran untuk sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali akan menjelaskan tentang pelajaran IPS kelas 4, tema 1, subtema 1. Selamat mengikuti. Materi pelajaran IPS kelas 4, tema 1, subtema 1 meliputi 1. Keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Yang kedua, mengenal keragaman hasil budaya di Indonesia. Yang ketiga, sikap menghargai dan sikap yang tidak menghargai keragaman. Yang keempat, keragaman sosial budaya sebagai identitas bangsa. Yang kelima, yaitu keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar kita. Anak-anakku, Pak Ali akan menguraikan satu persatu. Yang pertama, keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Anak-anak, kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya yang tak ternilai harganya. Keragaman sosial dan budaya meliputi keragaman suku, agama, serta budaya. Keragaman tersebut dapat digunakan sebagai perekat bangsa. Bahkan keragaman tersebut dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu keragaman yang dimiliki bangsa kita yaitu keragaman suku yang tersebar di setiap provinsi. Suku adalah golongan bangsa dengan ciri khas tertentu sebagai bagian dari bangsa yang besar. Terkadang lebih dari satu suku bangsa yang menetap dalam satu provinsi. Keragaman suku yang dimiliki bangsa kita merupakan kekayaan yang sering kali menjadi perhatian masyarakat dunia. Ada pula keragaman agama yang mewarnai kebinekaan bangsa kita. Ada 6 agama yang diakui oleh negara kita, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua adalah mengenal keragaman hasil budaya di Indonesia. Keragaman budaya bangsa kita juga telah diakui oleh dunia. Keragaman budaya tercermin dalam hasil kebudayaan yang dapat kita temukan di sekitar kita. Kita kenali berbagai hasil budaya yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah rumah adat. Rumah adat merupakan salah satu ciri khas suatu suku. Setiap rumah adat memiliki perbedaan bentuk atap, dinding, dan lantai. Bentuk bangunan rumah adat disesuaikan dengan keadaan alam di sekitar daerah tersebut. Yang kedua adalah pakaian adat. Pakaian adat juga merupakan salah satu wujud kebudayaan daerah. Bentuk, warna, dan aksesoris pakaian adat antar daerah berbeda-beda. Pakaian adat biasanya digunakan pada upacara-upacara adat tertentu, misalnya pernikahan dan upacara adat yang lainnya. Yang ketiga adalah bahasa daerah. Kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, namun kita juga menggunakan bahasa daerah ketika berkomunikasi sehari-hari. Bahasa daerah merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat di daerah tertentu untuk berkomunikasi. Setiap daerah memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda
dengan logat yang khas daerahnya masing-masing. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk adat yang ada di Indonesia, seperti upacara adat, tarian adat, dan lagu daerah yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda yang menjadi khasanah kekayaan budaya Indonesia. Anakku, materi selanjutnya yang ketiga adalah sikap menghargai dan sikap yang tidak menghargai keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, sikap yang menghargai keragaman contohnya adalah mempelajari budaya daerah lain. Sedangkan sikap yang tidak menghargai keragaman adalah abai terhadap budaya daerah lain. Contoh yang kedua, sikap yang menghargai adalah bermain bersama dengan teman yang berlainan suku bangsa. Sedangkan sikap yang tidak menghargai keragaman adalah bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsanya saja. Materi yang terakhir adalah keragaman suku dan budaya yang ada di sekitar kita. Kita akan mempelajari keragaman suku dan budaya yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Dan kita juga dapat belajar dari keragaman suku dan budaya yang ada di sekolah kita. Misalnya kita punya teman yang berasal dari suku Minang di Sumatera Barat. Ada teman kita yang berasal dari suku Minahasa di Sulawesi. Dan ada juga teman kita yang berasal dari suku Biak di Papua. Mari kita lihat bermacam-macam suku yang mungkin ada dan bertempat tinggal di lingkungan sekitar rumah kita dan sekolah kita. Anak-anak, demikian tadi materi terakhir pelajaran IPS kelas 4 tema 1, subtema 1 yang dapat Pak Ali sampaikan. Semoga apa yang telah Pak Ali uraikan dari awal hingga akhir bisa kalian pahami dengan baik, sehingga bisa menambah kecintaan kalian terhadap suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Sampai jumpa di materi video pembelajaran selanjutnya, yaitu IPS kelas 4 tema 1 subtema 2. Akhirnya saya cukupkan pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.